Pada tahun 2023, setidaknya ada 4 kasus penipuan menggunakan Briva yang tercatat oleh hukum. Teman-teman semuanya bisa cek di direktori putusan Mahkamah Agung. Saya sudah cek, saya sudah riset, ternyata pengguna Briva ini semakin banyak yang terkena tipu. Dimulai dari Rp300.000 sampai Rp50 juta. Pertanyaannya, bisa nggak uang itu balik? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Deng ID dengan saya Angga ya. Apa kabar teman-teman semua? Jadi akhir-akhir ini di channelku itu banyak yang tanya, Bang, gimana sih caranya melacak penipuan dari Briva? Bang, saya habis kena tipu nih melalui Briva. 4 kasus yang saya sebutkan di awal tadi pada tahun 2023 ini, saya bilang mereka itu sangat-sangat beruntung. Kenapa saya bisa bilang mereka sangat-sangat beruntung? Ya, karena sangat sulit untuk melacak siapa pengguna Briva ini. Karena biasanya ketika kita transaksi menggunakan Briva itu hanya berlaku satu kali transaksi aja. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Oke, teman-teman harus tahu dulu. Sebelum kita masuk kepada cara mengatasinya, teman-teman harus dibekali dulu pengetahuan bahwa Briva ini memiliki kode awal, yaitu kode transfer, yang dimana awalan kode ini menunjukkan bahwa teman-teman akan transfer ke media apa. Contohnya misalkan 8810, belakangnya nomor handphone, spasi, lalu nominal besaran. Oke, 88810 adalah kode menggunakan aplikasi Dana. Seperti itu. Dan untuk jabaran kode-kodenya apa aja saya akan sertakan di sini. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu kodenya itu kode apa, jadi sangat beruntung ketika kode tersebut disertai dengan nomor handphone. Kenapa? Sangat mudah untuk melacak siapa pengguna nomor handphone ini. Misal, ternyata kode transfer tersebut, kode awalnya itu adalah kode transfer dari aplikasi Dana, lalu disertai oleh nomor handphone si tujuan transfer. Sebelum melakukan transfer, teman-teman cari tahu dulu ini nomor HP siapa. Bisa menghubungi kontak dari CS dari Dana tersebut. Apakah benar nomor tersebut gini, oke. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi bantuan yaitu Get Contact. Ya, masukkan nomor HP-nya di sana, lalu teman-teman cari apakah benar nomor ini ada wujudnya. Jangan-jangan nomor ini cuma nomor yang digunakan oleh penipuan. Dan kebanyakan biasanya nih ya, nomor-nomor penipuan ini banyak orang yang save penipu, nanti keluar tuh di aplikasi Get Contact-nya. Ada juga lobang transaksi Briva yang nggak bisa dilacak, ada. Saya bisa bilang ada. Kenapa? Asalkan awalannya Dana ya. Lalu diikuti oleh kode pembayaran, bukan diikuti oleh nomor handphone. Nah, itu yang susah. Kenapa? Karena Briva ini kodenya hanya berlaku satu kali penggunaan aja. Begitu teman-teman. Jadi sebelum transfer kitanya lah yang harus hati-hati ya kan. Kenapa? Karena ini sulit banget loh. Banyak orang yang mau mengusut masalah ini atau menginginkan dana ini kembali karena ya gimana, susah gitu loh. Soalnya kan kodenya cuma berlaku satu kali. Ada juga yang sampai komplain ke bank BRI-nya ya, dia komplain, dia tertipu. Oke, dia tertipu, dia nggak nyebutin nominalnya berapa. Dia tertipu, lalu dia komplain ke bank, segala macamnya sudah dia persiapkan. Ternyata ketika waktu komplain ke bank, pihak banknya juga tidak melayani dengan baik. Kenapa? Karena ini sulit untuk dilacak, teman-teman. Yang namanya transaksi one time itu, transaksi langsung itu biasanya ya cuma berlaku untuk satu kali transaksi aja. Jadi ketika transaksi selesai, maka transaksi tersebut hangus, hilang, datanya hilang. Tapi kalau misalkan ada daftar mutasi, bukti transfer dan lain sebagainya,
yang tercatat otomatis, dan itu juga hanya bisa diterima oleh si penerima, bukan pengirim. Setahu saya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan pengirim ada bukti transaksi atau bukti mutasinya, berarti ya bisa dilacak, ya kan? Kita nggak harus pusing lah, dan nggak akan tuh ada yang nanya, bang bisa dilacak nggak sih? Berarti kan kesulitan, ya kan? Memang teman-teman, aku tuh nggak pakai Briva ya, karena aku tahu Briva itu riskan dalam transaksi. Maka saya sarankan teman-teman semua, jika ingin bertransaksi, ya gunakan yang aman saja, aman dalam tanda kutip, yaitu misalkan teman-teman beli barang tersebut via aplikasi ketiga, contohnya Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di transaksi di sana bisa lebih aman. Dan kalaupun misalkan barang itu barang-barang penipuan, kemungkinan uang kembali itu 99% loh. Tapi kalau teman-teman transaksi langsung, waduh, sulitnya minta ampun. Kalau misalkan teman-teman itu sampai tertipu, susah banget. Jadi teman-teman harus prepare dengan lebih baik, oke? Selain menggunakan aplikasi ketiga tersebut, ya teman-teman juga harus tahu bahwa biasanya penipuan ini itu mengatasnamakan undian berhadiah, artis-artis yang bagi-bagi duit, terus jackpot, pokoknya mah undian dari bank dan lain sebagainya, berhadiah motor, mobil, uang tunai dan lain sebagainya. Kebanyakan itu diiming-imingi dengan hal-hal yang wah, dan teman-teman juga nggak tahu kok tiba-tiba bisa dapat. Terus teman-teman dihubungi via WhatsApp-nya juga bukan WhatsApp resmi, nomor teleponnya juga bukan nomor telepon resmi, tapi nomor telepon yang sering kita pakai gitu, 08 berapa, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah adalah ketidaktahuan kita mengenai masalah-masalah tersebut, ya kan? Itu wajar lah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memasukkan semua informasi kepada kepala kita, ya kan? Apalagi ketika kita tidak punya duit lalu diiming-imingi duit, ya kan? Ya pasti mau lah. Nah, biasanya ciri-cirinya untuk penipuan ini apa? Yang pertama, kalau dia menggunakan telepon, dia tidak menggunakan bahasa yang enak. Dalam artian dia tidak menggunakan salam, dia terkesan agak sedikit memaksa, ya kan? Dia meminta kode OTP, dia meminta nomor kartu, dia pengen tahu tanggal kadaluarsa kartu dan lain sebagainya. Yang mana pihak bank saja memberitahu kepada kita semua agar semua itu dijaga baik-baik, dan pihak bank saja jangan sampai tahu. Ya, teman-teman. Jadi jaga baik-baik, itu privasi teman-teman loh. Dan saya ngasih tahu kepada teman-teman semua ya, bahwa undian atau uang segala macam gratis di TikTok, di Instagram yang mengatasnamakan artis-artis terkenal, mereka itu membagikan uang kepada siapa yang membutuhkan itu secara langsung. Kenapa? Ya biar tepat sasaran. Mereka itu tidak membagikan uang secara cuma-cuma kepada Anda melalui telepon. Melalui telepon enggak. Kebanyakan yang menggunakan hal tersebut itu adalah mereka yang ingin menipu atau mengambil keuntungan dari kamu. Dengan sistematis bagaimana caranya supaya kamu disuruh untuk klik ini, klik itu, dan sebagaimananya. Dan bagaimana kamu tiba-tiba kehilangan uang aja. Kamu tiba-tiba kehilangan uang, karena kebanyakan kasus karena kita dibuat untuk tidak fokus terhadap apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman, sebelum transaksi apapun ya, sebelum mengeluarkan uang apapun, lebih baik cari informasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya untuk menjaga uang teman-teman tetap aman. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua silahkan yang mau bertanya di bawah. Karena untuk penipuan Briva ini
pihak bank tidak bisa membantu dengan baik, ya kan? Ada yang sudah bertanya kepada pihak bank juga di komentar saya, mereka tidak membantu dengan baik, ya berarti kita harus melacak sendiri, ya kan? Mau bagaimana lagi? Nah, paling itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman yang mendapatkan masalah ini, semoga masalah ini selesai. Semoga video ini membantu. Silahkan subscribe jika dirasa konten ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.